Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Ibu Susilawati, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 9. Sebelum kita masuk materi, kita awali pembelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam belajar kita selalu diberi kemudahan dan kelancaran. Allahumma amin. Baiklah anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian di rumah senantiasa dalam keadaan sehat dan tentunya semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Hari ini kita masuk materi berikutnya, yaitu membaca cerpen. Dalam materi ini nanti akan kita bahas mengidentifikasi unsur pembangun cerpen. Kalian siapkan buku tulis dan catatannya. Kalau ada sesuatu hal yang perlu kalian catat, silahkan, karena materi yang akan saya sampaikan ini materi yang ada di LKS dan ada sebagian yang saya ambil dari yang lain, bisa kalian tulis untuk belajar kalian. Oke? Untuk kompetensi dasar hari ini ada di sini, kalian bisa baca sendiri. Di sini ada 3.5 mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. KD 4.5 ini menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajarannya yaitu nanti siswa mampu memahami unsur-unsur pembangun cerpen. Yang berikutnya siswa mampu menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Itu kan tujuan pembelajaran hari ini. Dan langsung saja pada peta konsep di sini yaitu membaca cerpen. Nanti apa saja yang kita pelajari? Yang pertama nanti kita akan memahami tentang informasi pada cerpen, unsur-unsur pembangun cerpen, kemudian struktur dan aspek kebahasaan cerpen, dan yang terakhir nanti mengungkapkan gagasan dalam bentuk cerpen. Baiklah, kita simak mulai pertama. Apa cerpen itu? Cerpen di kelas 7 dan di kelas 8 mungkin kalian sudah mempelajarinya, tapi di kelas 9 ini muncul lagi, berarti materinya hari ini dipertajam lagi ya. Kalian review kembali pemahaman kalian tentang cerpen, dibuka-buka lagi dengan cerpen ya. Karena di kelas 9 ini bertemu lagi dengan materi cerpen. Baik, apa itu cerpen ya? Cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita mengenai manusia beserta seluk-beluknya lewat tulisan pendek dan singkat. Cerpen berisi kehidupan seseorang ataupun kehidupan yang diceritakan secara ringkas singkat yang berfokus pada suatu tokoh saja. Ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen diantaranya yang pertama, cerpen memiliki bentuk cerita yang pendek, lebih pendek dari novel. Kalau novel panjang mungkin mengisahkan kehidupan dari seorang mulai anak-anak sampai dewasa atau sampai bahkan meninggal. Kalau cerpen hanya penggalan kisah dari perjalanan hidup seseorang. Jumlah katanya tidak lebih dari 10 kata. Nah, ini kalau ditulis mungkin maksimal antara 15 sampai 20 halaman. Nah, kemudian isi ceritanya berasal dari kehidupan sehari-hari. Ini penggalan, mungkin kisah hidup di ceritanya itu mengisahkan tentang kisah hidup ketika di sekolah, ketika di rumah, di masyarakat, atau di lainnya. Kemudian kesan yang muncul saat dan setelah membaca cerpen cukup mendalam sehingga pembaca dapat merasakan isi cerpen. Itu ciri-ciri cerpen. Ya. Berikutnya kita bahas tentang unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen di sini ada bagan ini supaya memudahkan kalian dalam mempelajari, ya, memahami. Unsur pembangun cerpen di sini ada dua, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu unsur yang membangun cerpen itu dari dalam cerpen itu sendiri, ya, meliputi apa saja? Ada tema, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, tokoh dan penokohan, kemudian amanat. Unsur ekstrinsik, unsur yang membangun sebuah karya sastra itu dari luar. Di sini ada latar belakang masyarakat, ada latar belakang pengarang, ada kondisi masyarakat. Ya, latar belakang masyarakat ketika cerpen itu ditulis bagaimana? Misalkan cerpen yang dihasilkan pada zaman sekarang tentunya beda yang ditulis pada masa yang lalu. Masa sekarang, zaman milenial mungkin dalam cerita tersebut anak-anaknya sudah memegang HP,
lengkap dengan media sosial, WA dan seterusnya. Kalau zaman dulu tahun 80-90 ada HP tapi tidak ada media sosialnya yaitu. Kemudian latar belakang pengarangnya. Latar belakang pengarang itu meliputi asal, misalkan contoh asal dari latar belakang pengarangnya berasal dari suku Jawa. Nah, ini sebagian ceritanya mungkin di situ ada istilah-istilah Jawa yang diselipkan ya. Atau mungkin latar belakangnya dari suku Batak dan lain-lainnya. Ini juga akan mempengaruhi sebagian besar cerita yang ditulisnya. Kondisi masyarakatnya bagaimana ya. Cerpen yang ditulis pada zaman mungkin penjajahan, zaman perjuangan ini berbeda dengan cerpen yang ditulis di zaman sekarang ini. Nah, ini khusus untuk unsur ekstrinsik saya jelaskan di depan ya. Berikutnya selanjutnya nanti akan saya jelaskan satu persatu mengenai unsur intrinsik. Ya. Nah, saya bahas tentang tema dulu. Tema apa? Nah, tema adalah masalah yang mendasari sebuah cerita atau disebut gagasan pokok dasar cerita. Ini tema dapat ditemukan dengan mengidentifikasi konflik yang terdapat dalam cerita tersebut. Tema biasanya dirumuskan dalam kalimat atau pernyataan yang singkat dan padat. Contohnya tentang percintaan, kehidupan sosial, persahabatan, ya, pengorbanan, tentang lingkungan hidup, tentang agama, dan seterusnya. Tema. Kemudian alur. Alur itu apa? Alur ada urutan jalan cerita. Di mana tahapan-tahapan alur ini ada beberapa, yaitu pertama tahap perkenalan, tahap muncul masalah, terus puncak masalah, kemudian anti klimaks, ini klimaks atau puncak masalah, kemudian anti klimaks atau pelarian, kemudian tahap penyelesaian. Satu persatu akan saya jelaskan. Tahap perkenalan atau pengantar, ini isinya tentang mengenai nama tokoh dan tempat sehingga pembaca terbantu untuk mengikuti jalan cerita. Perkenalan tokoh, tempatnya di mana, ini bagian awal, namanya perkenalan. Kemudian tahap penampilan masalah. Ini pada tahap ini mulai terjadi konflik antar pelaku cerita, timbul masalah antar tokoh. Kemudian bagian yang ketiga tahap puncak ketegangan atau klimaks, puncak masalah, puncak konflik. Konflik yang terjadi tak terkendali sehingga terjadi pengawatan atau mencapai puncaknya yang mengkhawatirkan. Kemudian tahap selanjutnya itu ketegangan mulai menurun atau anti klimaks. Ya, konflik yang terjadi mulai dapat diatasi. Jadi konflik antar tokoh mulai satu persatu mulai terselesaikan. Kemudian yang tahap terakhir yaitu tahap pelarian atau penyelesaian. Konflik terselesaikan terjadi endingnya. Ending ini bisa happy ending atau sad ending. Ya. Jenis-jenis alur. Jenis alur ada 3, yaitu alur maju atau disebut alur kronologis atau alur progresif. Yang kedua alur mundur atau alur sorot balik atau alur regresif. Kemudian yang ketiga alur campuran atau alur kilas balik. Alur maju, yaitu cerita yang bergerak urut atau runtut dari awal hingga akhir. Biasanya menceritakan masa sekarang dan masa yang akan datang kalau dari segi waktunya. Kemudian alur mundur, yaitu cerita yang ditampilkan dimulai dari akhir masa depan atau dari tengah kemudian beralih ke tahap awal. Ini biasanya menceritakan masa sekarang ke masa lampau. Ini menggunakan alur mundur. Contohnya kalau kalian bercerita tentang masa kecil kalian, nah itu menggunakan alur mundur ceritamu. Kemudian alur campuran atau alur kilas balik, yaitu cerita yang isinya hasil perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Kalau kalian lihat film Titanic, nah itu menceritakan menggunakan alur campuran, itu menceritakan masa sekarang, kemudian dia menceritakan masa lampau, masa muda, terus kembali lagi ke masa sekarang, itu alur campuran. Kemudian unsur intriksi yang berikutnya yaitu latar. Latar adalah suasana, waktu, dan tempat terjadinya cerita tersebut. Ya. Latar di sini ada 3. Ada latar tempat. Nah, latar ada 3, tempat, waktu, dan suasana. Tempat ada tempat terjadinya peristiwa itu dalam cerita. Bisa
tempat bisa di sekolah itu bisa di teras, di kantin, di ruang kelas. Nah, kalau di rumah bisa di halaman, di teras, di ruang tamu, di ruang dapur, ruang makan, ruang keluarga. Nah, tuh menyatakan tempat peristiwa terjadinya cerita. Kemudian waktu adalah waktu terjadinya peristiwa itu dalam cerita. Waktu itu bisa menunjukkan mulai detik, menit, ya, jam, kemudian hari, minggu, bulan, tahun, ya, atau bisa menunjukkan waktu pagi, siang, sore, malam, petang, dini hari. Nah, itu waktu. Kemudian suasana bisa suasananya bagaimana? Menyenangkan, mengkhawatirkan, menakutkan, menegangkan, panik. Nah, ini suasana. Kemudian yang berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah visi pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam cerita atau posisi pengarang dalam cerita. Posisi pengarang dalam cerita itu sebagai apa? Nah, kita lanjutkan di sini sudut pandang ada dua, ada sudut pandang orang pertama, aku, kami, kita. Ini kata ganti orang pertama. Ya. Sudut pandang orang pertama. Di sini pengarang ini sebagai orang pertama, berarti orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Nah, ini dalam cerita tersebut ada kata aku, kami, kita. Nah, sudut pandang orang pertama dibagi lagi menjadi dua, orang pertama pelaku utama, orang pertama pelaku sampingan. Nanti kita simak setelah ini. Kemudian sudut pandang orang ketiga, ini posisi pengarang menceritakan kisah orang lain. Ya, contohnya di sini ada kata ia, dia, mereka. Nah, sudut pandang orang ketiga ini ada tiga. Orang ketiga serba tahu, orang ketiga pengamat, dan orang ketiga terbatas. Ikut saya jelaskan. Sudut pandang orang pertama terbagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama pelaku utama. Tokoh aku menjadi tokoh utama dalam cerita. Sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, tokoh aku hanya berperan sebagai tokoh pendamping atau pembantu saja. Tuh. Kemudian orang ketiga itu tadi, ya, jadi dipandang pengarang ini di luar cerita. Bisa kamu baca ini. Kemudian sudut pandang orang ketiga terbagi menjadi dua, yaitu orang ketiga serba tahu, orang ketiga terarah, dan tadi orang ketiga terbatas, ya. Ini kalau orang ketiga serba tahu, pengarang mengetahui segala tingkah laku, perilaku, keadaan lahir dan batin tokoh cerita. Kalau orang ketiga terarah atau pengarang hanya sebatas mengetahui kondisi lahiriah dari para tokohnya. Kalau terbatas berarti hanya terbatas saja pengetahuannya mengenai tokoh pelakunya. Kemudian gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara khas penyusun dan penyampaian dalam bentuk tulisan dan lisan. Ruang lingkup dalam tulisan meliputi penggunaan kalimat, pemilihan diksi, pilihan kata, penggunaan majas, dan penghematan kata. Jadi gaya merupakan seni pengungkapan seseorang pengarang terhadap karyanya, gaya bahasa. Ya, diksi, pilihan kata. Ya, ada majas, ya, penggunaan majas dan lainnya itu masuk gaya bahasa. Sekarang kita masuk tokoh dan penokohan. Ya, tokoh itu apa? Tokoh merupakan pemain atau orang yang terlibat di dalam cerita. Ya, tokoh ini berdasarkan peranannya dibagi menjadi tiga: tokoh utama, tokoh pembantu, tokoh figuran. Tokoh utama berarti orang yang jadi pemeran utama. Tokoh pembantu berarti dia menjadi tokoh di luar pemeran utama. Tokoh figuran, kalau kita lihat sinetron Ikatan Cinta, berarti tokoh utamanya jelas di situ Andin, ya. Kemudian Andin dan Arya Saloka, siapa itu Arya Saloka itu, ya, Al. Kemudian tokoh pembantunya berarti orang di sekeliling di luar kedua tokoh itu. Tokoh figuran adalah tokoh tambahan. Tokoh berdasarkan wataknya, ini ada tokoh protagonis baik, tokoh antagonis jahat, tokoh protagonis penengah. Kalau kita simak sinetron tadi Ikatan Cinta, tokoh protagonisnya siapa? Baik, tentunya Andin dan orang-orang di sekelilingnya. Kemudian tokoh antagonis jahat, di sini jelas yang terlihat jahat itu Elsa. Tokoh protagonis yang penengah, bisa kalian
simpulkan sendiri siapa. Kemudian tadi penokohan. Penokohan itu apa? Penokohan itu cenderung ke watak atau sifat tokoh yang ada dalam cerita. Jadi watak atau sifat. Penokohan secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu ada penokohan secara langsung analitik dan penokohan secara tidak langsung dramatik. Ini di dalam buku LKS kalian tidak ada, bisa kalian catat ya. Kemudian penokohan secara langsung analitik. Bagaimana ini? Pengarang secara langsung menjelaskan watak atau citra dari tokoh tersebut dengan kata-kata. Misalnya, bahwa tokoh A adalah orang yang cerewet dan suka mengadu domba. Atau bahwa fisik tokoh B adalah cantik, rambutnya hitam terurai. Jadi ini secara langsung watak tokoh ditulis di dalam cerpen tersebut. Penokohan secara tidak langsung dramatik, artinya penggambaran watak atau citra tokoh dilakukan secara tersamar. Pada penokohan jenis ini pembaca bisa menyimpulkan watak seorang tokoh dari dialog ucapan tokoh, tingkah laku tindakan tokoh, lingkungan sekitar tokoh, reaksi atau tanggapan dari tokoh lain, dan keadaan fisik tokoh. Kemudian yang terakhir dari unsur intrisi yaitu amanat. Amanat itu apa? Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Di dalam sebuah cerpen, moral biasanya tidak disebutkan secara tertulis, melainkan tersirat, dan akan bergantung pada pemahaman pembaca akan cerita tersebut. Beda dengan fabel di kelas 7. Pesan moral biasanya ditulis secara jelas di akhir cerita tersebut. Nah, cukup itu saja penjelasan Bu Susi mengenai memahami unsur-unsur cerpen, khususnya di sini unsur intrinsik ya. Tugasnya, karena tugasnya di pertemuan kemarin sudah saya beri tugas kalian ya, menjawab pertanyaan itu. Tugasnya hari ini cukup kalian simak dan pahami materi ini. Kalau ada pertanyaan silakan WA Bu Susi ya. Saya akhiri, alhamdulillahirobbilalamin ya, terima kasih. Selamat belajar, sukses selalu tentunya. Tetap semangat ya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.